Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kita mau datang kepada Tuhan, kita beribadah bersama-sama menyatukan hati kita. Haleluya. Mari kita datang ke dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setiamu yang mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang pada pagi hari ini membawa korban ucapan syukur kami ya Tuhan. Persembahan kami ya Bapa, penyembahan kami ya Tuhan. Ajar kami menyanyi, menyembah-Mu dengan benar Bapa. Perkenanan-Mu Tuhan yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kami membawa segenap hidup kami, seluruh hati kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bakarlah menjadi dupa yang harum. Satukan semua hati, satukan semua roh. Biar kami suka bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku
bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya. Indahnya kasih Tuhan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Oh, indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya kasih-Mu. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, mengalir dalam hidupku Tuhan. Oh, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, angkat hatimu, angkat pujianmu, angkat rasa syukurmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami tahu Engkau berada di sini bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Gerakkanlah Roh-Mu Tuhan di tempat ini. Gerakkan Roh-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Bapa. Setiap pujian yang dinaikkan, setiap musik yang dimainkan, setiap pelayanan kami Tuhan, setiap hati-hati yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, menjadi perkenanan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau penuhi dengan sorak-sorai. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita penuhi bait Tuhan dengan sorak-sorai pada pagi hari ini. Haleluya. Hey. Terpujilah Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati berjujur ke dalam pelatarannya. Bersuka dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh saya dengan lebih keras? Sebab Ia baik, bahwasanya Puji Tuhan. Yes, kasih setia bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukur yuk. Bersyukurlah hai kepada Tuhan. Yes, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes, sebab Ia baik, bahwasanya sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yuk sama-sama katakan yuk, bersyukurlah. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Allah kita sungguh Allah yang hebat dan luar biasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Sorakan haleluya buat Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia bersama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Hebat Dia, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia dahsyat. Perbuatannya sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa, boleh dengar? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sepanjang pagi ini kita terus katakan,
betapa hebatnya Tuhan. Kita juga mau katakan bahwa Dia Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan Dia besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari satukan hati kita angkat bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan. Saja berjemaat untuk bangkit berdiri, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima
Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Mohon padamu. Kami bangga memiliki Tuhan yang besar. Bahkan Engkau lebih besar daripada segalanya. Engkau sangat besar dan terlalu besar bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami masih diperkenankan, bahkan diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada arti apa-apa. Allah Roh Kudus, beracaralah, berkati firman-Mu, berkati setiap hati dan pikiran kami yang hadir pagi ini. Biar kemuliaan dinyatakan dan kami mau pulang dengan bawa berkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama dan segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Subtema pagi hari ini adalah meja makan kelas pemuritan pertama. Ya. Meja makan berbicara tentang pemulihan. Meja makan juga berbicara tentang bagaimana terjadinya rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini kita belajar dari meja makan. Karena melalui meja makanlah terjadi pembicaraan dari hati ke hati, pembicaraan keterbukaan kita, terjadi saling mengampuni, terjadi karakter kita. Melalui meja makan akan terlihat karakter kita, saudara. Dan kita bangga. Meja makan yang saat ini adalah meja makan yang bersama Tuhan, saudara. Siapa kita? Sampai kita dilayakan untuk masuk dan bersama di dalam meja makannya. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari bacaan kita pagi hari ini, yaitu Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian akan saya bacakan firman Tuhan untuk detailnya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?"
Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Tidak gampang, saudara. Daud serang raja, saudara. Yang diundang adalah Mephiboset. Kalau kita baca tadi, siapa Mephiboset? Mephiboset orang yang terasing, saudara, di Lodebar. Tempat yang asing, saudara. Tempat yang jauh dari keramaian kota. Tempat pengasingan. Ya, tempat kering, kerontang, tidak ada menghijau, tidak, kalau di firman Tuhan, tidak ada padang rumput. Padang rumput berbicara tentang kesuburan, saudara. Kalau kita mengingat di Israel, ya, mereka yang punya domba perlu padang rumput. Karena melalui padang rumput, domba-domba terpilih dan berkembang biak. Tempat tinggal daripada Mephiboset sangat jauh daripada padang rumput. Artinya sangat menderita kehidupan daripada Mephiboset. Tapi bersyukur pada Tuhan. Tuhan memakai Daud. Dan tidak gampang seorang raja memanggil keluarga daripada musuhnya. Kalau kita ingat betapa ketika Raja Saul sedang menjabat, kehidupan Daud sebagai seorang pelarian selalu dikejar. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Bahkan sampai suatu ketika Daud ada di dalam goa. Seharusnya ketahuan, saudara. Entah kenapa, ya pasti Tuhan, perlindungan Tuhan. Daud tidak ketemu dari dalam. Dan untuk menunjukkan bahwa Daud tidak bermaksud jahat kepada Saul, walaupun Saul berusaha menangkap bahkan mungkin membunuhnya. Daud dikatakan dalam cerita yang lain, cuma saya tidak menjelaskan secara detail di firman Tuhan. Daud menggunting ujung jubah daripada Saul. Kalau nggak salah ujung jubahnya, pokoknya ada sejenis kain yang digunting, dikasih bukti. Ketika Raja Saul sudah keluar, dikasih tahu, Raja Saul, inikah? Ya, artinya kalau aku mau bermaksud jahat, kalau aku mau berlaku curang, engkau sedang tertidur. Tapi karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, saudara. Menjebakkan terjadi adalah karena kasih Tuhan. Menjebakkan pas pemberitaan pertama. Saudara, latar belakang Mephiboset, dia sebagai cucu Raja Saul atau anak Yonatan. Terdapat dalam 2 Samuel 4 ayat keempat berkata demikian. Dalam Samuel 4 ayat keempat berkata, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul, dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya, mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Sangat kasihan, saudara. Sangat menderita hidup Mephiboset. Keluarganya semua sudah tidak ada. Apakah Tuhan biarkan, saudara? Mephiboset bergambaran daripada kita, saudara. Siapakah kita, saudara? Tapi memang ini aneh tapi nyata ini. Cuma karena kasih Daud. Walaupun ada pertanyaan tadi bilang, tapi saya sudah mulai dulu. Daud, kok bisa-bisanya ingat pada Mephiboset? Dia sudah jadi raja. Bisa-bisanya ingat pada keturunan, masih adakah
keturunan daripada Raja Saul. Siapa yang masih ada? Bukan tujuan untuk ditangkap atau diadili, enggak saudara. Atau dilakukan pembalasan, balas dendam, tidak. Apa yang Daud lakukan? Dia mengundang. Kalau masih ada keturunan daripada Raja Saul, Daud justru mengundang keturunan Raja Saul itu untuk bersama-sama makan sehidangan di meja raja. Tidak mudah, saudara. Luar biasa. Memang Daud adalah pilihan Tuhan. Dan Daud tidak kan kalau ada air apa dibalas dengan air tuba. Ya. Apa? Air susu. Iya, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Saudara, bukan ingin balas-balasan, saudara, enggak, tapi terbalik, coba. Air tuba dibalas dengan air susu, saudara. Luar biasa. Air tuba dibalas. Air yang mematikan, air yang pahit. Kehidupan Daud ketika Saul menjadi raja. Tetapi Daud yang penuh dengan kasih Tuhan, dia membalas dengan air susu, dengan undangnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, anugerah Daud. Saudara, dikatakan di dalam 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 7, dikatakan ayat 7 saja langsung saya bacakan. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Mephiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Maaf, bukan itu. Itu dia di pasal 9. Iya. Ayat yang ke-7, dari ayat yang ke-6 saya katakan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mana ada raja yang seperti itu, saudara? Tapi ada Daud gambaran daripada Tuhan, saudara. Yang kasihnya tidak ada taranya, yang kasihnya tidak terbatas, tidak berujung dan tidak berpangkat. Daud sedang memegang kekuasaan tertinggi, saudara. Tetapi dia masih ingat keturunan Raja Saul. Dia ingin memberikan servis, memberikan yang terbaik. Itu semacam anugerah, saudara. Menganugerahkan yang luar biasa. Diundang untuk makan bersama di meja makan raja. Luar biasa. Saudara, cuma karena kasih Tuhan, Daud bisa melakukan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, anugerah Daud dipanggil. Daud mencari sisa dari keluarga Saul bukan untuk dibunuh tapi dikasihani. Bahkan diberi semua tanah milik Saul, dikembalikan. Tidak cukup sampai situ. Bahkan Daud mempersiapkan Siba terus melayani daripada Mephiboset. Puji Tuhan bahwa anugerah raja dikatakan bahwa engkau akan selalu makan roti di mejaku. Di dalam ayat yang ke-7. Akan selalu makan roti di mejaku. Tidak mudah, tidak gampang. Biasanya saudara, kalau seorang raja pasti merasa tidak nyaman itu, saudara. Kalau ada seorang yang timpang, seorang yang mungkin tidak sekelas dengan dia, makan bersama-sama semejanya. Tetapi berbeda dengan Daud. Dia bahkan musuhnya, keturunan dari musuhnya, Daud yang selalu dikejar-kejar, dia lupakan itu. Sekarang dia tahu, saya harus mengundang
keturunan daripada Raja Saul maksudnya. Untuk duduk bersama, menikmati, makan bersama dengan Daud. Anugerah yang luar biasa. Makna meja makan bagi kita, Mephiboset adalah gambaran daripada kita dengan Kristus, saudara. Cacat, tidak layak, bahkan orang berdosa dan najis. Ya, musuh raja. Dari tempat yang terasing, dari tempat yang penuh dengan segala kekeringan, diundang untuk masuk bersama-sama. Dari lebar diundang, dari hidup yang penuh kering dan tersembunyi, diundang, diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak, saudara. Duduk di meja makan, di meja raja. Duduk bersama. Di meja makan itu merupakan gambaran perjamuan Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Terus menerus diberi, dipelihara, dikasih tanpa syarat. Anugerah Tuhan. Demikian anugerah Tuhan buat kita, saudara. Terus menerus. Kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya, perhatiannya, pertolongannya tidak pernah kendor. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Kalau kita tengok diri kita, siapa kita? Kita sama seperti Mephiboset. Kita tidak berarti, kita timpang, kita cacat di hadapan Tuhan. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu peduli buat kita. Allah begitu mengerti siapa kita. Saudara, tidak sembarang bisa duduk di meja makan raja. Cuma karena kasihnya yang luar biasa yang tidak dapat kita bayangkan. Kasih Tuhan tidak ada bandingannya, saudara. Kalau kita renungkan, ketika saya merenungkan kilas, ketika saya masih kecil, saya hampir tidak sekolah, saudara. Terus terang, saya cuma sekolah sampai kelas 2. Dan saya harus bantu orang tua, keluarga besar. 10. Dan saya anak kedua, anak pertama cewek. Dan saya harus menjadi tulang punggung, saudara. Banyak yang harus saya kerjakan. Tapi kebaikan Tuhan, saudara. Tuhan tidak ingin saya cuma kelas 2 gitu ya. Masuklah saya panti asuhan. Ketika saya masuk panti asuhan, sama seperti ketika saya diundang. Ya, saya dapat menikmati makan bersama. Dulu saya harus mencari. Sekarang harus dia tinggal makan. Disekolahkan. Bahkan tidak cukup sampai situ. Tuhan menyediakan saya sponsor. Dari seluruh sponsor. Nah, Ibu Gembala kita. Beliau ini dulu sebagai aktif untuk membantu orang-orang yang dalam kekurangan dengan sponsor dari luar negeri. Dan beliau yang melakukan pemberian tersebut. Termasuk saya dapat. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan tidak menginginkan kita terus berada di dalam lodebar. Tempat yang kering, tempat yang gersang. Tempat yang penuh dengan kekurangan. Yang jauh daripada keramaian. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang pilihannya. Sebagaimana Raja Daud memilih Mephiboset yang timpang. Tapi bisa masuk dalam meja makan. Wah, sungguh luar biasa. Saya merasakan saya tidak. Mungkin kalau saya tidak masuk panti asuhan, terus tidak tinggal di panti asuhan itu terus berkembang, saya nggak bisa berdiri di sini, saudara. Saya dulu, kalau saya mau ceritakan, saya adalah kenek, saudara. Karena nggak sekolah, cuma kelas 2. Kenek Austin, zaman dulu tuh kenek Austin, saudara. Kalau sekarang kan Mikrolet, dulu kenek Austin, saudara. Hanya karena kasih Tuhan. Wow, kalau saya renungkan, oh Tuhan baik, kau baik, cukup baik. Tidak ada yang sebaik Tuhan. Kita harus bangga, saudara. Kalau kita saat ini ada di hadapan raja dan segala raja, di meja perjamuannya. Allah ingin
supaya kita tetap berada di dalam lingkup sang raja. Meja Daud dan Mephiboset, makna meja Daud. Di meja Tuhan, kita yang cacat, kita yang tidak layak, tidak membatalkan undangannya. Dia tetap mengundang kita. Anugerah Tuhan membawa kita dari tempat yang kering masuk ke dalam istananya yang mulia. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang begitu mengerti dan peduli. Kalau kita tengok, kita bertanya, kenapa Daud bisa melakukan itu? Kok bisa? Terdapat kita akan baca di dalam 2 Samuel ayat yang dikatakan 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian bagian B-nya. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Setelah saya pikir dan saya renungkan, pantas Raja Daud mampu melakukan itu. Karena Raja Daud mendapat kasih yang daripada Allah. Tanpa kasih Allah kita tidak bisa melakukan seperti itu. Raja Daud pun tidak akan bisa melakukan itu. Tetapi karena kasih yang dari Allah, saudara saya dilayakan masuk menyelamatkan. Dan bahkan kita bisa meneruskan kasih yang Allah kasih buat kita. Buat mereka yang membutuhkan. Banyak di antara mereka sekarang, saudara, di luar, di Lodebar itu, mereka yang termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mengundang mereka, saudara. Mengundang untuk masuk dalam meja Sang Raja Tuhan Yesus. Supaya kita bersama-sama nanti dalam perjamuan. Di surga nanti ada perjamuan besar, saudara. Seluruh orang percaya akan menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja dan segala Raja. Oleh sebab itu, apa tugas kita? Kita harus mengundang. Mengundang mereka yang belum mengenal Tuhan. Mengundang mereka yang masih di luar Tuhan. Mereka yang masih terbelenggu dengan segala kehidupan manusiawi maksudnya. Kehidupan yang hanya memikirkan dunia. Tapi Tuhan rindu agar kita bisa masuk di dalam meja makannya nanti, dalam surga. Bisa menikmati bersama-sama. Mari saudara, kesempatan kita hari ini banyak mungkin di antara saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang belum kenal Tuhan. Berbicaralah dengan mengundang, menyampaikan bahwa ada Raja di atas segala raja, pemilik kerajaan sorga. Dia mengundang, Bapak, kapan Bapak bisa bersama kami? Ya, datang berjemaat di GBT Villa. Tentunya kita tidak mampu berkata demikian tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk berani menyampaikan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanyakah karena anugerah Tuhan? Kasih manusia terbatas. Kasih kita tidak ada arti apa-apa. Hanya kasih Tuhan. Kita ada sebagaimana ada saat ini. Itulah anugerah Tuhan. Saya tidak memperpanjangkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau angkat pujian. Anugerahmu, anugerahmu. Semua karena anugerahmu. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Angkat pujian ini dengan puji penyembahan kepada Tuhan. Anugerahmu,
sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita berdiri, angkat pujian ini untuk penyembahan pada Tuhan. Anugerahmu, haleluya. Anugerahmu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 ya Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya karena kasih sayangmu Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, kami dilayakan dapat bersama-sama di meja makan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja dan segala Raja. Terima kasih, kami bangga diangkat menjadi anak Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan untuk tetap berada dalam meja makan Tuhan, karena kami tetap bersama-sama menikmati kasih setiamu yang tiada bandingannya. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara pagi ini, tapi Tuhan biar Allah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap pribadi yang datang pada pagi hari ini. Mereka sudah mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami tetap sadar bahwa kami, siapa kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa menempatkan kami duduk berhadapan dengan Raja dan segala Raja, menikmati di meja makan Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap setia, sehingga kami layak ada di dalam meja makan Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja lebih lagi, biar kemuliaan dinyatakan atas kami semua. Segala puji, hormat, dan syukur kami, doa kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama ada segala nama, Raja ada segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan dan percaya katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kami dari Youth Theophila mau kasih persembahan pujian. Judulnya itu adalah Ku Nyanyi Hosana gitu. Jadi kalau kita dengar, kita ingat di lirik pertama itu, ujilah aku Tuhan. Kita memang harus diuji sama Tuhan supaya kita juga lebih lagi
untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosanna to the Yesus Raja yang